Hai, balik lagi barengan saya Iksan, dan di video kali ini saya kedatangan satu buah smartphone yang saya rasa cukup unik dan menarik buat kita bahas di video unboxing kali ini guys. Nah, ini dia adalah smartphone ZTE Action M. Nah, smartphone ini tuh punya dua layar ya, dan saya rasa smartphone ini adalah smartphone dua layar termurah yang ada saat ini. Jadi misalnya kalian pengen punya smartphone sejenis Samsung Galaxy Z Fold yang punya dua layar gitu, tapi terbatas sama budget, kalian mungkin bisa cobain smartphone ZTE Action M ini guys. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba buat tunjukin ke kalian apakah smartphone ini masih cukup layak kita gunain di tahun 2021 ini. Nah, daripada kalian mungkin udah penasaran sama smartphone-nya, yuk kita langsung aja ke meja unboxing-nya guys. Oke, jadi kayak gini guys tampilan dari packaging smartphone ZTE Action M-nya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh udah ada kayak penyok-penyok gitu. Ya nggak tahu sini mungkin karena pengiriman atau memang dari sananya dusnya udah seperti ini guys. Dan kalau kita lihat ya dari packagingnya nih kelihatan kayak repack kan ya guys ya. Ya kita lihat aja nantilah. Ini smartphone ini sebenarnya smartphone global, versi global atau versi limbah Jepang ya guys. Nanti kita cek aja di dalam ya. Dan ya kalau kita bisa lihat di bagian packagingnya ini cuman ketulis mobile phone aja, dan di sini gambarnya itu cuman siluet atau sketch aja ya guys ya, kayak gini, nggak kelihatan dua layarnya. Dan ya kalau kita lihat di bagian sisi kanan atas bawah juga kosong aja ya guys ya. Di bagian belakang juga gambarnya sama aja kayak bagian depan tadi. Nah, yang di bagian bawah sini baru ada beberapa keterangan kalau smartphone ini adalah smartphone ZTE Action M dengan model Z999 ya guys ya. Dan untuk warnanya sendiri ini adalah warna yang black. Dan untuk ROM dan RAM-nya di sini 64 GB dan RAM-nya 4 GB aja guys. Dan ketulis Made in China. Wah. Ya udahlah, kita nanti cek aja gimana isi di dalam boxnya ini. Apakah smartphone-nya cukup layak buat kita beli guys. Nah, ngomong-ngomong buat kalian yang mungkin penasaran ya guys, saya beli ini di mana? Saya tuh beli smartphone ini di Shopee ya, dan cukup susah buat ngedapetin smartphone ini guys karena selalu habis dan stoknya nggak banyak. Jadi ya saya dapetin di Shopee itu karena memang di Shopee harganya yang paling murah ya ketimbang di e-commerce lain. Oke, kita langsung buka aja ya guys ya untuk melihat bagaimana kualitas dari smartphone ini guys. Oke ya, kita langsung kretek aja nih karena kelihatannya juga gampang ya. Oke. Dan ini tuh cukup agak kedengeran guys. Ngoplak gitu guys. Aduh, saya agak deg-degan nih ngebukanya. Semoga aja aman ya untuk smartphone-nya. Kita lihat ya. Nah, tuh, jadi nge-slot kayak gini aja guys untuk packagingnya. Dan kalau kita lihat, nah bungkusnya tuh begini doang guys. Ini langsung kelihatan smartphone-nya, dan di dalamnya tuh ini udah nggak ada lagi ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah nggak ada lagi. Saya singkirin dulu boxnya. Dan di sini kita dapat user manual guys. Nah, ini user manual, di sini smartphone-nya, dan cuman itu aja guys, kartu garansi nggak ada. Oke lah, nggak masalah ya, karena mungkin ini bisa jadi versi limbah Jepang guys ya. Dan ini cuman kayak gini aja kardus, ya ampun. Oke, nah ini kita dapat slot SIM ejector juga ya guys. Kalau kalian bisa lihat, berarti ini sistemnya pakai yang slot gitu ya, pakai SIM tray. Dan kalau bisa dilihat di sini tuh udah agak karat-karat ya. Aduh, ampun. Oke, nggak masalah. Sekarang kita lihat di sini kita dapat kepala charger yang outputnya, sebentar guys, saya cek dulu, 9 volt 1,67 ampere guys. Nah, kalian nilai sendiri ini berapa volt ya. Dan sini tuh ada ketulis fast charging sih sebenarnya guys, adaptive fast charging itulah ketulisannya. Oke, dan di sini kita dapat satu buah kabel USB A to USB Type C guys. Jadi udah Type C juga ya smartphone-nya nih. Kalian bisa kelihatan gak nih? Nah tuh, tapi yang warna putih ya. Oke, nggak masalah. Kita lihat aja langsung ke smartphone-nya guys. Oke, sekarang sambil saya cek ya sisi-sisinya guys, kita cek dulu ya. Di bagian sebelah kiri ini cuman, oh ini ada ketulis Docomo guys. Waduh, berarti ini adalah smartphone limbah Jepang guys. Pantas saja murah ya. Ini tuh kalau nggak salah ya, rilisnya tuh tahun 2019 ya, atau 2 tahun yang lalu. Ini harganya itu sekitar 10 atau 11 jutaan guys. Dan ini saya beli sekarang ini sekitar 2 jutaan aja. 2,4 loh kalau nggak salah ya guys, 2,399 juta.
Dan ya nanti kita nyalain ya, semoga aja nyala dan kita coba juga nanti apakah smartphone ini berjalan sesuai dengan fungsinya guys. Oke, tadi kita ke bagian kiri ini cuman kayak ada engsel aja dan tulisan Docomo guys. Di sebelah kanan dari smartphone ini ada satu buah yang dari atas dulu ya. Ini ada satu buah slot SIM tray, kemudian ada tombol trigger volume. Di sini juga ada set fingerprint ya. Jadi fingerprintnya itu udah di sini. Lalu di sini mungkin ini adalah tombol power guys. Mungkin kelihatan nggak? Sebentar. Oh sorry. Ya ini adalah fungsinya tombol power. Ini fingerprint scanner ya. Udah pasti kalian bisa lihat ya. Oke, di bagian belakangnya ini layar guys. Nah ini mungkin layar utama guys, karena ini ada kameranya ya. Dan ini mungkin layar dari extend atau layar dual kameranya, dual layarnya guys. Oke, kita coba keletek ya. Ini kita lihat ini bagaimana kualitasnya. Oke. Nah, jadi seperti ini guys tampilannya kalau kita keletek di bagian layar dari kedua buah smartphone ini ya. Kedua buah layar ini guys. Waduh, kedua buah smartphone lagi. Oke. Dan ya sebentar ya, saya cek dulu nih. Aduh, kayaknya sih aman ya, smartphone-nya itu nggak ada gores di bagian sisi-sisinya. Ini aman sih guys, nggak terlalu, cuman debuan aja sih. Ini yang saya kira tadi lecet-lecet itu. Agak khawatir ya sebenarnya, tapi oke lah ya, ini kelihatannya normal ya. Coba kita back. Nah kalau kita back itu kayak gini guys, kalau kita flip ya maksudnya tuh. Dan di bagian belakangnya cuman ada tampilan kayak gini aja sih guys. Ini dudukannya ya. Jadi kita nggak bisa nutup begini guys. Jadi kalau kita pakai ini bakalannya ya seperti ini. Kita pakai layar ini dan layar ini aja gitu. Jadi ya kalau dibawa kemana-mana nggak pakai anti gores sih agak khawatir ke gores-gores ya layarnya ya. Cuman ini layarnya tuh udah pakai Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Cuman saya nggak tahu ini kedua-duanya atau cuma di bagian layar utamanya ini aja guys. Dan untuk resolusi kameranya ini 20 megapiksel ya guys, yang udah pasti jadi kamera depan dan kamera belakang tentunya. Oh yang ngomong-ngomong, ini bobotnya itu kerasa lumayan compact ya, nggak terlalu enteng dan juga nggak terlalu berat sebenarnya guys. Dan juga kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada garis antena yang kalau saya pegang ini feel-nya emang kerasa kalau material body frame-nya di smartphone ini tuh pakai aluminium guys ya. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada dua garis antena tuh. Oke ya. Dan ya di sisi-sisinya ini ada jack audio 3,5 mm ya. Di bagian atas ini ada, terus ada tombol lubang mikrofon. Di bagian bawah sini ada USB Type-C, kemudian ada dual speaker juga nih guys kayaknya ya, grill speaker di bagian kanan dan kirinya ini. Ini cukup keren sih. Dan coba kita lihat untuk slot SIM cardnya guys. Nah sebentar, kita tadi dikasih untuk slot SIM tray-nya maksud saya guys ya. Apakah menggunakan yang dedicated atau yang hybrid? Oke, di sebelah sini. Oke, nah ini kita buka, coba kita cek. Ya ternyata menggunakan slot SIM tray yang hybrid guys. Jadi satu slot SIM card dan satu slot SD card. Nggak tahu ini bisa dual standby SIM card atau enggak ya. Mungkin nanti bisa saya coba. Oke, sekarang saya tutup dulu. Dan sekarang saya mau coba nyalain smartphone-nya guys ya. Kita coba buat nyalain. Kita baca doa deh. Bismillah, semoga smartphone ini nyala guys. Nah, jadi nyala ya. Tadi saya salah sih, bukan tombol power ya ternyata ini ya. Mungkin ini tombol lock ya guys, tombol lock screen ya, lock layar. Jadi tombol power dan set fingerprint itu jadi satu ternyata di sini guys. Oke, jadi sekarang smartphone-nya udah nyala dan ya saya mau coba setup dan install beberapa aplikasi dulu ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke. Ya, jadi kayak gini guys tampilan dari layar home screen-nya smartphone ZTE Action M-nya ini. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh tampilannya enak ya, clean, nggak banyak aplikasi bloatware gitu guys. Jadi kalian nggak perlu repot uninstall aplikasi-aplikasi yang nggak penting di smartphone ini. Dan ini tuh tampilannya kalau saya nggak salah ya guys, ini mirip-mirip sama tampilan UI-nya Android stock gitu deh ya.
Dan kalau kita bisa lihat di sini kalau tampilan recent apps-nya itu atau recent app tuh kayak gini ya, recent item maksud saya guys. Dan oke, sekarang kita coba cek ya untuk softwarenya di smartphone itu menggunakan apa guys. Nah, ini kita ke about phone. Kita cek ternyata smartphone GT Action M ini berjalan menggunakan versi Android Nougat guys ya, di versi 7.1.2. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini menggunakan versi Nougat. Dan untuk sistem update di smartphone ini tuh kayaknya udah nggak ada update lagi ya guys, karena tadi saya sempat cek. Nah, di sini tulisannya kebaca your software is up to date. Oke lah, nggak masalah ya. Dan kita coba cek untuk Android security patch-nya, di sini juga masih di tahun 2018 ya guys, tepatnya di tanggal 1 September. Padahal smartphone itu rilisnya di tahun 2019 ya guys. Dan ya, saya rasa memang belum ada update software sampai detik ini di smartphone ini. Tapi semoga aja waktu kita pakai itu aman-aman aja ya guys. Oke, sekarang berikutnya kita coba cek untuk sensor-sensor yang ada di smartphone ini. Kita cek pakai aplikasi Sensor Box tentunya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys, untuk sensor dari smartphone ini tuh terbilang cukup lengkap. Kenapa? Karena saya bisa bilang untuk smartphone yang keluar di tahun-tahun baru kayak gini guys ya, tahun 2021 pun untuk sensor temperaturnya juga dan untuk sensor pressure-nya itu memang nggak ada guys, tapi yang lainnya itu komplit ya. Nih kalian bisa lihat di sini sensornya itu cukup komplit dan memang cuma ini aja dua yang nggak ada. Nah, coba kita cek untuk giroskopnya. Kayaknya sini untuk hardware-nya ada ya untuk sensor giroskopnya. Nanti kita coba deh ya untuk di game PUBG Mobile. Saya juga udah install gamenya. Dan sekarang kita lanjut buat buka aplikasi AIDA 64-nya guys. Kita mau cek nih hardware-nya kepake apa aja di smartphone ini guys. Oke, nah kita buka dari sistem dulu ya. Di sini kebaca untuk device modelnya adalah ZTE Action M. Kemudian di sini untuk install RAM-nya di sini kebaca 4 GB guys. Dari total memorinya yang tertulis di sini 3,7 GB dan yang tersedia itu sekitar 1,8 GB-an. Kemudian di sini internal space-nya tuh storage-nya tuh sekitar 49 GB yang kebaca ya guys ya. Dan di sini untuk yang tersisa tuh sekitar 41,3 GB. Ini saya udah install aplikasi game PUBG Mobile dan Free Fire ya guys ya. Mungkin kalau nggak install bisa lebih besar lagi ya jumlahnya dari 41 GB ini. Kemudian untuk Bluetooth versinya di sini masih menggunakan versi 4.2. Jadi ya agak disayangkan ya, memang karena ini smartphone keluaran tahun 2019. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan True Wireless Earbuds gitu ya guys ya, misalkan yang versi 5.0 mungkin agak delay aja atau mungkin ada latensinya ya di smartphone ini gitu. Ya, sekarang kita lihat ke CPU-nya guys dari smartphone ini atau chipsetnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini CPU-nya di smartphone GT Action M ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 821. Ya, walaupun ini adalah Snapdragon seri 8, tapi ini seri 8 yang versi lama ya guys ya. Ini bisa dilihat dari manufaktur prosesnya ya atau struktur fabrikasinya itu sekitar 14 nanometer. Jadi buat kalian yang mungkin bilang ya kalau smartphone ini panas, itu sebenarnya nggak ada bohongnya juga ya, karena tadi setelah saya install dan juga tes AnTuTu benchmark di smartphone ini memang agak kerasa panas guys. Tapi kalau diukur sebenarnya suhu dari smartphone ini tuh nggak lebih dari 43 derajat Celcius guys. Cuman saya paham sih kenapa ini bisa kerasa lebih panas ya ketimbang smartphone yang keluar zaman sekarang, karena material body dari smartphone ini tuh full berbahan aluminium guys, jadi memang gampang banget kerasa panasnya. Nah, kalau misalkan diukur ya guys untuk smartphone ini tuh sebenarnya normal. Mungkin buat kalian yang nonton video nyiksa soal Realme X5G kemarin, kalian bisa cek deh, di situ Realme X5G pun di sekitaran suhunya tuh 42 sampai 43 derajat guys, dan di situ saya nggak ngerasa panas karena material bodinya itu berbahan plastik, beda dari smartphone ini. Seperti itu ya guys ya. Tapi ya terus terang sih kalau misalkan dipakainya cuman casual aja ya, nggak dipakai terlalu berat, smartphone ini masih cukup enak kok dan suhunya nggak terasa panas. Gitu aja sih guys. Tadi kerasa panas karena saya tes AnTuTu benchmark aja, seperti itu. Oke ya, selanjutnya saya lanjut ke bahas bagian displaynya. Di sini, aduh ada iklan lagi. Oke, di bagian displaynya sini kalian bisa lihat untuk resolusi screen-nya itu Full HD Plus ya guys, dan pakai panel layar IPS, dan kemudian di sini lebar layar itu 6,75 inci ya.
Mungkin bagian sini ya guys ya, bukan di bagian pas kita flip jadi lebar gitu. Kemudian di sini GPU-nya menggunakan Adreno 590. Dan yang menariknya di sini tuh tadi waktu saya tes AnTuTu Benchmark GPU-nya nggak kebaca ya guys ya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya nggak kebaca gitu. Tapi nanti kita lihat untuk skor AnTuTu-nya, dan di sini untuk refresh rate-nya cuma 60 Hz saja. Dan ya berikutnya kita bahas soal baterai. Di sini untuk baterainya kepasang atau kebaca sekitar 3180 mAh guys. Dan untuk device-nya coba kita cek. Ya ini untuk ngebaca perangkat kameranya ya guys ya. Di sini ketulis kalau resolusinya sebesar 20 megapiksel dan nggak ada video stabilisasinya. Kalian bisa lihat ya, not support di sini guys. Oke. Jadi saya rasa ini aja yang bisa kita lihat untuk spesifikasi dari smartphone ini. Kemudian kita cek ya untuk skor AnTuTu-nya guys. Nah ini tadi saya sempat uji ya untuk skor AnTuTu-nya di versi 9.0.10 ya. Kalian bisa lihat ini skornya 146.596. Sebenarnya harusnya bisa lebih tinggi dari ini guys, karena di sini skor GPU-nya itu 0, jadi nggak kebaca ya atau nggak kedetek ya. Mungkin di next video saya bakal coba uji lagi buat nunjukin hasil skor yang sebenarnya dari smartphone ini guys. Nah sekarang saya waktunya buat ngebahas soal fitur yang ada di smartphone ini guys. Nah ini karena smartphone ini punya fitur dua layar ya guys, kita cek nih. Ya kita buka. Nah kalau kita buka gini dia tuh nggak auto langsung nyala gitu layarnya, enggak ya guys ya. Tapi kita harus setting dulu di bagian sini guys. Di sini ada tombol button M ya, kita pencet. Nah kalau di bagian ini tuh, di bagian layar sebelah sini tuh mati ya kalau kita pilih. Nah kalau kita pilih A dan B ini, maka dia jadi sebentar guys, salah pencet. Oke. Nah kita pencet A dan B ini, maka dia akan menjadi seperti ini guys. Nah, jadi layarnya tuh sendiri-sendiri guys, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kita mau buka aplikasi YouTube dan juga aplikasi game misalkan di sini, ini bisa guys. Jadi walaupun ini pakai software versi lama, tapi bisa menggunakan sistem layar split seperti itu guys. Mantap kan? Oke, kemudian kalau kita rubah tampilannya menjadi mode A semua guys, maka dia akan menyatu seperti ini guys tampilannya. Nah, jadi nyambung ya, jadi kayak gambar, jadi kayak mode tablet begitu ya, atau pad ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini adalah mode AA guys ya. Ini adalah mode mirror ya. Jadi seandainya misalkan kalian buka YouTube di sini dan misalkan kalian lagi depan-depanan sama lawan bicara kalian bisa tampilin dengan cara seperti ini guys. Nah, di flip kayak gini ya. Tuh, jadi kalian bisa nampilin di bagian sini juga di bagian sini dengan gambar yang sama gitu guys. Oke, ini untuk fitur dua layarnya, cara aktivasinya seperti itu guys. Nah, berikutnya adalah fitur dari kamera smartphone ini guys. Nah, karena smartphone ini tuh cuma punya satu kamera yang bisa dijadiin dua fungsi ya guys, kamera depan dan kamera belakang. Fungsinya tuh berjalan seperti ini guys. Ketika saya pakai smartphone ini ya, ini kan tampilan layar utama guys. Nah, kita buka aplikasi kameranya, maka dia akan membacanya seperti ini guys. Oke, seperti ini ya, kita kelihatan ya seperti ini tampilannya. Dan kalau kita back untuk menjadi kamera belakang, waktu kita pencet, maka dia akan mati di bagian layar utama dan dia akan menampilkan di bagian layar sini guys. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi tampilannya itu layar depan belakangnya itu dibolak-balik aja guys, karena kameranya cuma satu. Dan segini saya mau coba tes ya untuk kameranya. Oke, ini fokusnya lumayan bagus ya, untuk ngebaca fokusnya ini cepet, dia autofokusnya nggak kayak Sony Xperia L3 yang kemarin udah saya unboxing guys. Nah, coba ya saya foto. Oke, sip. Nah, setelah kita cek tadi untuk fitur kameranya, sekarang mau saya coba nih guys ya, untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan dua layarnya di smartphone ZTE Action M-nya ini. Sekarang saya coba masuk ke mode A dan B dulu ya guys ya, jadi biar dua layar ini berfungsi masing-masing ya, kayak kita pakai dua smartphone. Di sini saya mau coba buka aplikasi game ya guys ya, contoh saya mau buka PUBG Mobile. Kemudian di bagian sini saya mau coba buka, sebentar ini agak loading ya. Nah, di sini saya mau buka aplikasi, sebentar guys.
Oke, nah ini saya mau buka aplikasi YouTube ya. Nah, jadi kalau waktu kita gunain itu dia tampilannya otomatis nge-landscape gini ternyata guys ya. Jadi nggak bisa tampilannya seperti ini. Oke lah, nggak masalah ya. Sekarang ini buat demonstrasi aja ke kalian. Nah, ini kita buka aplikasi YouTube. Kita coba ya tuh, kita bisa main YouTube sambil main game. Jadi misalkan kalian boring gitu ya, musuh nggak datang-datang atau kalian ngerasa loadingnya lama kayak gitu guys, jadi ya kalian bisa sambil ngilangin rasa bosen kalian di layar satunya ini guys. No, kalian bisa geser-geser. Oke, sekarang kita tunggu masuk dulu ya untuk game PUBG Mobile, nanti baru kita lanjut untuk bahas di layar atasnya ini guys. Oke, jadi guys ini udah masuk ya tampilannya ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan di atas sudah saya buka aplikasi YouTube. Dan cara kerja dua layarnya ini kayak gini guys. Misalkan kalian tap di bagian sini, maka suaranya akan muncul dari tampilan aplikasi yang ada di layar bawah ini guys. Tapi kalau misalkan kalian tap di bagian layar atas ini guys, maka dia akan mengeluarkan suara dari aplikasi yang terbuka di atas ini guys ya. Sebentar. Ya, jadi karena tadi ada iklan, jadi saya skip ya guys. Oke, sekarang gini guys, tampilannya itu kan udah masuk ke dalam YouTube seperti ini, dan ini adalah gamenya. Kalau kita pencet di bagian sini, maka dia akan mengeluarkan hasil keluaran suara dari video YouTube guys. Nah, ini saya kencengin ya volumenya. Nah, kalau kalian tap di bagian bawah sini, maka akan langsung otomatis mengganti ke suara di game PUBG Mobile-nya guys. Gimana? Enak kan? Jadi kalian bisa fokus main sambil nonton YouTube juga bisa guys. Jadi semua itu bisa menjadi hiburan di smartphone ini. Nah, kalau pertanyaannya misalkan kita buka aplikasi game, apakah bisa di smartphone ini? Tentu bisa guys. Nih, saya akan coba praktekin ya, dan saya coba di smartphone ini guys. Nah, jadi kayak gini guys tampilannya kalau kalian buka dua game dari dua layar yang ada di smartphone ini. Di atas ini adalah game Free Fire ya guys, dan di bawah ini adalah game PUBG Mobile. Tapi di video kali ini saya nggak mau coba main gamenya ya, mungkin nanti saya buatin di video selanjutnya gaming test di smartphone ini. Ini saya mau coba tampilin aja ya guys. Kalau misalkan dipakai di dua layar dengan dua game yang berbeda, itu tampilannya jadi kayak gini guys. Misal kita tap di bagian sini, dia akan otomatis masuk ke audio yang ada di aplikasi yang ada di layar bawah. Kalau misalkan kalian tap di bagian atas ini, maka dia akan otomatis masuk ke audio yang ada di aplikasi di layar atas ini guys. Nah, yang terakhir guys, sebelum saya masuk ke penutup ya, di sini saya mau kasih tahu soal jaringan dari smartphone ini. Di sini saya udah masukin kartu Halo ya guys, yang udah 4G. Dan kalian bisa baca atau kalian bisa lihat di sini, ini udah kebaca guys ya, Telkomsel 4G. Berarti smartphone ini tuh sudah support ya dengan jaringan Indonesia guys. Jadi kalau misalkan kalian beli smartphone ini, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak kebagian atau keblok itu jaringan atau sinyal seluler kalian di Indonesia guys. Jadi aman lah ya untuk sinyal provider Indonesia. Nah, kesimpulan saya soal first impression pertama saya soal smartphone ini waktu pertama kali saya pegang dan juga cobain beberapa fitur soal dua layarnya juga, menurut saya smartphone ini cukup menarik buat kalian beli ya guys ya. Mungkin buat kalian yang butuh smartphone yang cukup unik, atau mungkin kalian yang butuh smartphone yang agak terlihat beda dari yang lainnya guys ya. Dan kalau boleh dibilang smartphone ini tuh punya build quality yang terus terang bisa dibilang yang cukup bagus guys ya. Frame-nya aluminium dan ini kerasa kokoh banget di smartphone ini. Dan ternyata setelah saya cek keseluruhan guys, ini smartphone-nya ya memang kerasa baru guys, nggak ada goresan. Di bagian layarnya juga cuman ada debu aja tadi dari bagian casingnya, mungkinnya pembungkus plastiknya tadi. Dan kalau misalnya kalian mau beli smartphone ini, nanti bakal saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Cuman kalian harus rajin-rajin ngecek dan juga harus rajin-rajin nge-refresh dari page penjualannya. Karena smartphone ini bener-bener susah dibeli guys. Bisa dibilang smartphone goib lah seperti itu guys. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys ya. Soal video unboxing smartphone ZTE Action M-nya ini. Misalkan kalian punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan buat tinggalin pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar di bawah ini guys. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik aja tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video berikutnya.